Sudah nyadar belum nih, kalau akhir-akhir ini bumi terasa lebih panas? Pada Mei 2024, Indonesia juga mengalami cuaca panas yang menyengat. Tetapi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahwa cuaca panas tersebut bukanlah gelombang panas. Tak seperti yang terjadi di negara Asia lain kala itu, termasuk Thailand dan Kamboja. Di sisi lain, cuaca panas memang punya konsekuensi yang besar. Contohnya saja kebakaran hutan, kekeringan, dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Namun, sebenarnya banyak wilayah dari berbagai negara di dunia yang mengalami suhu ekstrem hingga memakan korban jiwa. Oleh sebab itu, kita akan membahas tentang deretan peristiwa gelombang panas paling mematikan dalam sejarah. Gelombang panas mematikan yang menerjang Amerika Serikat bagian timur laut pada 1896. Times Union melansir kabar bahwa pada Agustus 1896, gelombang panas yang mematikan menghantam para penghuni rumah petak di New York City. Saat itu, suhunya mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 90%. Suhu panas dan lembab ini terjadi selama berhari-hari tanpa adanya angin dan bahkan panasnya terasa hingga malam hari. Situasinya jadi lebih buruk karena gaya hidup warga New York. Di rumah petakan di Lower East Side, para warganya tinggal berdesakan dalam satu rumah. Satu ruangan biasanya dihuni 5 hingga 6 orang, ditambah lagi AC belum ada. Nah, saking panasnya, mereka terpaksa tidur di luar. Namun, pemerintah melarang warganya tidur di luar, khususnya taman umum. Akibatnya, banyak warga yang tidur di tempat yang tidak aman, seperti atap atau tangga darurat. Hal ini pun berujung pada cedera serius hingga kematian. Mirisnya lagi, ada warga yang memilih tidur di dermaga East River. Namun saat tertidur, mereka berguling dan tenggelam. Jumlah korban tewas diperkirakan mencapai 1.500 orang. Gelombang panas tersebut memicu munculnya Komisaris Polisi Kota New York, Theodore Roosevelt, yang merupakan salah satu dari sedikit politisi yang berempati dengan kaum miskin di kota tersebut. Roosevelt mendukung dan mengawasi distribusi es balok gratis, serta membongkar praktik penimbunan es secara berlebihan. Theodore Roosevelt akhirnya menjadi gubernur New York. Ia mereformasi kehidupan warga New York di rumah petakan. Gelombang panas mematikan yang menimpa Amerika Serikat bagian timur pada 1901. Menurut National Weather Service, gelombang panas mematikan pada Juli 1901 menewaskan hingga 9.500 orang. Suhu ekstrem melanda wilayah timur Amerika Serikat dengan suhu 33 derajat Celcius di Bowling Green, Kentucky. Selama 10 hari, suhu tertingginya mencapai 38 derajat Celcius. Sebanyak 724 warga kota New York meninggal karena gelombang panas ini. Lalu, 250 kuda di New York mati dalam 1 minggu. Jadinya, banyak warga yang tinggal sementara di taman. Di samping itu, ada beberapa warga yang histeris dan menggila karena gelombang panas ini. Ingat ya, pada era ini, IC belum ada. Di St. Louis, seorang perempuan bernama Clara Bosch meninggal akibat stres parah karena kepanasan. John Boepple, orang yang menemukan hotdog, juga meninggal dunia karena heat stroke atau serangan panas. Pada hari yang sama, 7 orang lainnya juga meninggal karena heat stroke. Selama 15 hari, St. Louis dilanda suhu hingga 37 derajat Celcius atau lebih. Bahkan selama 4 hari, suhunya mencapai hingga 41 derajat Celcius. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan warga adalah ember berisi es, tempat teduh, dan kipas tangan. Kipas manual. Banyak orang yang datang ke rumah sakit selama gelombang panas ini biasanya disuruh untuk mandi air es. Gelombang panas di Amerika Serikat bagian tengah dan utara pada 1936. Pada musim panas 1936, gelombang panas mengerikan menimpa Amerika Serikat kembali. Cuaca ekstrem ini diperparah oleh peristiwa Dust Bowl atau badai debu parah di awal 1930-an. Daerah yang paling terdampak dengan gelombang panas ini adalah negara bagian Plains, Upper Midwest, dan Great Lake. Rekor suhu tertinggi mencapai 43 derajat Celcius Wisconsin dan Iowa pada 13 sampai 14 Juli 1936. Diperkirakan 5.000 orang meninggal dunia karena gelombang panas ini. Selain itu, kota Steele di Dakota Utara suhunya mencapai hingga 49 derajat Celcius.
yang akhirnya menjadi suhu terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah Amerika Serikat, sebagaimana yang dilaporkan The Washington Post. Meskipun AC sudah diperkenalkan ke masyarakat Amerika, tetapi AC hanya tersedia di toko-toko dan teater atau bioskop. Suhu ekstrem di wilayah tersebut memang diperparah oleh kekeringan Dust Bowl, yang membuat lahan pertanian rusak. Akibatnya, langkanya pohon dan tanaman yang seharusnya bisa meredam panas, merubah Amerika bak gurun tandus. Nah, karena masalah ini, orang Amerika mulai belajar dari kesalahan dan mengubah teknik pertanian mereka untuk melestarikan tanah, serta meminimalkan kekeringan. Gelombang panas 1080 merupakan salah satu yang paling mematikan di Amerika Serikat. Korban jiwa yang disebabkan oleh gelombang panas ini mencapai 1.260 orang. Tetapi ini tidak termasuk kematian yang secara tidak langsung disebabkan oleh bencana tersebut, yang jumlahnya bisa mencapai 10.000 kematian. Pasalnya, cuaca panas tersebut menimbulkan kekeringan yang parah dan ekstrem di negara bagian Plains dan Amerika Serikat bagian Tenggara. Cuaca terpanas terjadi di Dallas-Fort Worth, Texas, lantaran selama 2 hari suhunya mencapai 45 derajat Celcius. Di Alabama, gelombang panas menewaskan 120 orang karena 80% wilayah negara bagian ini suhunya mencapai 37 derajat Celcius dan seperempat wilayah negara bagian ini suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Ratusan ribu ayam mati, bersamaan dengan matinya lahan pertanian jagung di Alabama, seperti yang dilaporkan National Weather Service. Gelombang panas ini terjadi selama Perang Dingin. Jadi, warga Amerika berspekulasi bahwa Uni Soviet mengarahkan laser antariksa ke negara bagian tersebut agar cuacanya panas. Namun, menurut fakta ilmiah, gelombang panas ini disebabkan oleh 3 area bertekanan tinggi di wilayah tersebut, di mana atmosfernya relatif tebal dan memiliki tekanan lebih besar dari wilayah yang lain. Namun, area bertekanan tinggi ini biasanya menghilang dalam beberapa hari. Sukses gelombang panas pada Jiwat Babu berlangsung dari Juli hingga Agustus. Pada Juli 1987, suhu tertinggi yang tercatat di Athena, Yunani, mencapai 45 derajat Celcius. Sementara itu, rata-rata suhunya berkisar 35 hingga 38 derajat Celcius. Diperkirakan bahwa 1.000 orang meninggal dunia karena gelombang panas ini. Setiap harinya ada 6.000 panggilan telepon darurat yang meminta pertolongan akibat serangan panas. Sebagaimana yang dikutip The Guardian, rumah sakit juga kedatangan banyak pasien setiap harinya. Apalagi pada saat itu, kebanyakan rumah sakit tidak memiliki AC. Akibatnya, 20 orang meninggal setiap harinya di rumah sakit terbaik di Athena. Rekor tertinggi tercatat bahwa 80 orang meninggal. Para korban kebanyakan adalah lansia, dan mereka yang menderita masalah kesehatan yang lebih rentan terserang dehidrasi. Beberapa rumah sakit bahkan meminta keluarga korban membeli es di pasar ikan untuk mengawetkan mayat. Di samping itu, gelombang panas ini terasa di seluruh Mediterania. Pasalnya ada 60 warga Turki yang tenggelam di tempat wisata, seperti kolam renang atau laut saat mereka ingin meredam suhu panas yang mencapai hingga 49 derajat Celcius. Namun, hal ini tidak menghalangi wisatawan untuk datang. Sementara itu, pariwisata Yunani mengalami lonjakan wisatawan asing dari Inggris di akhir musim panas. Naas, 2 perempuan Inggris ini menjadi korban gelombang panas. Mereka yang selamat harus berbaring dengan handuk basah agar bisa tidur di cuaca panas yang ekstrem. Kalau dipikir-pikir, gelombang panas mematikan telah terjadi sejak abad ke-19. Bisa kita pahami betul kalau perubahan suhu ekstrem ini terjadi karena bumi mengalami beberapa fenomena cuaca atau dampak dari perubahan iklim.